Teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen ngobrolin mengenai satu paradoks yang sering banget dialami oleh manusia modern, yaitu dia sukses secara karir, tetapi merasa nggak bahagia, merasa ada yang kosong. Kok kayaknya ada yang salah ya? Pernah nggak teman-teman semua ngalamin atau mungkin sedang berada pada fase di mana pekerjaannya oke, karir bagus, tetapi setiap hari merasa kok kayak ada yang kurang, kayaknya bukan ini yang saya cari gitu. Ada yang kosong gitu, tapi dia nggak tahu apa gitu. Nah, hal ini ternyata banyak dialami oleh orang-orang, dan ada satu buku yang ngejelasin tentang gambaran besar ini. Ini ternyata sesuatu yang universal. Bukunya itu ditulis oleh David Brooks. David Brooks ya. Judul bukunya itu The Second Mountain. Ini bagus. Nanti kita obrolin tentang seperti apa analoginya David Brooks menjelaskan mengenai hal ini. Karena kita perlu mengetahui permodelan ini. Kita perlu mengetahui kenapa hal itu terjadi, bahwa hal itu adalah hal yang natural dialami manusia. Kadangkala hal itu nggak bisa ditanggapi secara sederhana dengan, lu kurang bersyukur lu gitu. Bukan itu. Kadang-kadang bukan itu masalahnya gitu ya. YouTube ini saya tuh pengen ngobrolin mengenai fenomena ini, fenomena yang banyak terjadi dialami oleh manusia modern yang hidup dalam ritme kerja yang cepat banget ya. Jadi David Brooks itu menjelaskan kehidupan manusia itu, perjalanan manusia itu, dia bilang ada dua pendakian. Jadi pendakian pertama, lalu ada lembah, lalu pendakian kedua. Pendakian pertama itu pendakian yang banyak dialami oleh semua orang lah ya. Kita mendaki tangga karir, kita bekerja dengan pendorong yang sangat istilahnya self-centered, berpusat pada diri kita sendiri. Kayak misalnya kita pengen mengejar gaji, normal banget ya. Yang mana nggak ada yang salah tentang itu. Kita pengen mengejar misalnya pengen mendapat pendapatan tinggi, kita pengen mendapatkan status gitu ya. Kita pengen berlomba-lomba mencapai karir yang lebih tinggi. Kalau orang bilang corporate race ya. Kita berlomba-lomba untuk mendaki tangga korporasi. Nah, ini semua yang dilakukan dalam konteks seperti itu adalah umpamanya mendaki tangga pertama. Jadi ciri-cirinya orang kalau di sini memang kompetensi itu dinilai dengan seberapa besar output yang bisa dilakukan, seberapa hard worker kita, seberapa kerja keras kita. Obrolannya berpusat seputar apa target-target yang dicapai gitu ya, seberapa tangguh kita bertahan di bawah tekanan gitu-gitu. Itu semua adalah menceritakan pendakian manusia yang umum dialami semua manusia pada pendakian pertama. Tetapi yang menarik itu, kata David Brooks, adalah bahwa semua orang nanti pada akhirnya akan terjatuh dari pendakian pertama. Jatuh ke sebuah lembah, di mana lembah itu bahasa dia adalah Valley of Despair. Seperti merenungilah pendakian dia selama ini. Ada dua cara orang itu bisa jatuh ke lembah katanya. Yang pertama itu, orang tersebut memang dia udah nyampe di puncak, lalu pas di puncak dia merasa, kok begini ya? Kok kayaknya bukan ini yang saya cari gitu. Jadi saya punya teman ini seorang memang senior ya. Dia senior, terus orangnya sangat pekerja keras, orangnya sangat supel lah ya. Pekerja keras, supel, terus dia punya komunikasi yang bagus. Tipikal banget orang-orang yang memimpin di korporasi ya. Lalu sampai pada puncaknya, puncak karir dia, waktu itu kesempatan ngobrol, ngopi-ngopi, terus dia bilang ke saya, dia bilang, yuk kayaknya udah bukan ini yang gue cari. Dia bilang gitu. Gue udah capek sama semua ini, udah bukan ini yang gue cari katanya gitu. Dia bilang, dia ngerasa dia udah dapat semua. Dia bilang, anak-anak udah oke, pendidikan udah ada, terus dia ngerasa secara karir dia udah nggak ada lagi keinginan untuk dapat lebih gitu ya. Dia ngerasa udah cukup lah. Dia udah dapat apresiasi, dia udah dapat lah segala macam. Itu saya teringat apa yang digambarkan David Brooks itu, kayak orang udah sampai di puncak karir dia, lalu dia turun ke lembah. Pas dia turun ke lembah, dia mulai ngerasa kayak, kok kayaknya bukan ini ya yang gue mau gitu. Kayaknya apa yang bener-bener gue inginkan gitu. Nah, ini tipe pertama. Nah, tipe kedua adalah orang yang mungkin dia nggak nyampe di puncak banget, tetapi dia terpaksa jatuh ke lembah karena dipaksa oleh keadaan. Misalnya, tiba-tiba dipecat gitu, atau misalnya dia tiba-tiba punya problem rumah tangga, terus hal-hal lain yang semacam itu
yang membuat dia tadinya sibuk dengan pendakian tipe pertama, tadinya sibuk kerja, pengen dapat lebih besar lagi, gaji lebih besar lagi, pengen pengen dapat penghargaan, pengen jadi leader, pengen jadi manajer, habis itu pengen jadi yang lebih tinggi lagi gitu ya. Tiba-tiba sesuatu menghantam dia dan buat dia jatuh ke lembah. Nah, ini adalah tipe kedua. Dia mendaki dengan segala macam daya upaya, tiba-tiba ketendang, lalu dia jatuh ke lembah. Nah, jadi dua tipe itu. Nah, pada saat orang jatuh ke lembah, orang ini yang terjadi adalah dia biasanya merenungi perjalanannya selama ini, ya kan? Karena udah fasenya dia merenungi perjalanannya selama ini. Dia merenungi kayaknya ada yang salah dengan kehidupan gue ini kayaknya. Apa bener ini yang gue inginkan gitu? Seperti ada jeda di dalam hidup dia, lalu dia merasa terpaksa harus merenungi, kayaknya bukan ini deh yang gue mau. Kayaknya ada yang salah dengan kehidupan gue selama ini gitu. Lalu ada dua tipe orang yang berada di lembah ini. Tipe pertama itu adalah orang yang dia itu tidak selesai-selesai dengan kesedihannya di lembah itu. Jadi dia ngerasa wah hidupnya gagal, dia ngerasa wah harusnya saya begini, saya harusnya begitu gitu. Jadi pada saat dia di lembah itu, alih-alih dia menyadari ada kekeliruan pada pendakian sebelumnya, dia malah menyesali dengan nggak berujung gitu, tidak beranjak gitu. Yang kedua itu adalah orang-orang yang akhirnya sampai pada kesimpulan dia, oh iya ada yang salah dengan pendakian gue pertama, lalu dia kemudian ngelihat di depannya ternyata ada pendakian kedua, gunung kedua gitu ya. Kalau yang pertama itu self-centered, yang kedua itu disebut other-centered. Dia udah nggak lagi berpusat kepada diri sendiri. Dia lebih, kayak gimana sih supaya hidup gua nih jadi lebih meaningful. Ternyata dia harus lebih banyak berkontribusi sosial. Yang sebelumnya kan terlalu pusatnya diri dia sendiri tuh. Pokoknya gue pengen jadi the best, gue pengen jadi yang paling top di puncak korporasi, dan seterusnya. Pas yang kedua itu ternyata dia ngelihat dengan sama sekali berbeda. Oh ternyata yang lebih bikin hidup gue bermakna itu adalah kalau gue bisa ngasih kontribusi bagi orang lain. Bukan gue yang jadi the best, tapi bagaimana dengan kemampuan yang gue punya ini gue bisa bantu orang lain. Dia bilang kayak gitu. Pada saat seseorang udah menyadari hal itu, maka dia udah mulai masuk pada pendakian kedua. Nah, pendakian kedua ini yang membuat dia ada semangat lagi dan menjalani kehidupan dengan lebih bermakna gitu ya. Permasalahannya itu yang kadang-kadang sering terjadi adalah kita nggak tahu kita itu ada pada posisi yang mana gitu ya. Tidak ada yang salah dengan pendakian pertama. Maksudnya semua orang yang nggak bisa juga dia tiba-tiba langsung sampai pada pendakian kedua tanpa ngelewati dia pendakian pertama. Kayak misalnya seseorang tiba-tiba lahir dan tiba-tiba menjadi bijak dan langsung tahu, wah gue harus mendedikasikan hidup gue untuk dharma bakti bagi orang lain. Kan nggak bisa begitu. Orang-orang dia harus ngelewatin pendakian pertama juga dulu untuk dia berjibaku, dia mengejar. Tapi seberapa cepat seseorang dia switch dari pendakian pertama langsung ke pendakian kedua, nah itu yang beda-beda. Ada yang memang dia lebih cepat nyadar lalu dia langsung switch gitu. Karena mungkin dia lewat membaca atau lewat pengalaman atau apa gitu. Ada juga orang yang memang dia lebih cepat sampai di situ karena ujiannya datang lebih cepat gitu. Gedebuk aja tiba-tiba dia nyadar, oh bukan ini yang gue cari gitu. Tapi mostly orang-orang akan sampai ke situ pada saat umur dia 40-an gitu karena usia midlife ya. Orang-orang udah sampai pada kesimpulan akhirnya, oh bukan ini yang gue kejar gitu. Apa yang harus dilakukan pada saat kita berada di lembah? Jadi ciri-cirinya begini, kalau kita masih sibuk dengan pendakian model pertama, setiap hari adalah bagaimana kita bisa berada paling puncak di tangga korporasi, bagaimana kita bisa jadi yang paling the best, sikut sana sini gitu-gitu. Itu berarti memang masih sibuk di pendakian pertama. Tapi saat misalnya kita menjalani kehidupan sehari-hari, terus tiba-tiba ngerasa kok kayak ada yang salah ya, kok kayaknya bukan ini ya gitu, kok kayaknya gue harus melakukan sesuatu yang lain lebih bermakna gitu. Nah itu berarti kita itu udah turun ke lembah untuk menuju ke pendakian berikutnya gitu, saat kita udah berada di situ. Dan solusinya bagaimana? Solusinya itu adalah bukan dalam tanda kutip bersyukur lalu selesai begitu aja, bukan begitu. Bersyukur itu memang harus, tetapi solusinya itu adalah tugasnya kita untuk kayak introspeksi gitu, kayak sebenarnya gue ini siapa sih?
apakah gue itu adalah orang yang gue kenal saat gue mendaki pendakian pertama itu gitu. Siapa saya, apa sebenarnya yang saya inginkan, apa yang saya kejar, dan apa yang bagi saya bermakna, apa yang betul-betul bermakna bagi saya gitu. Itu biasanya yang dilakukan orang pada saat dia berada di lembah. Dengan begitu, akhirnya dia baru nyadar bahwa, oh ternyata gue kemarin pada saat pendakian pertama, itu gue terlalu banyak menggunakan parameter yang dibuat orang lain. Misalnya, wah kan orang lain menganggapnya sukses, orang lain menganggapnya apa gitu. Jadi kita terlalu banyak menggunakan parameter yang sesuai dengan penilaian orang gitu. Padahal bukan itu yang kita mau ya. Nah pada saat seseorang udah merenungi itu dan dia udah nyadar, oh ternyata gue sukanya begini, hal yang membuat gue merasa berharga adalah begini, yang paling penting adalah ini. Jadi dia melakukan itu dan dia mulai mendharma baktikan skill yang dia punya untuk kepentingan orang lain, untuk membantu orang lain. Nah dia udah mendaki kehidupan dengan cara berbeda dengan yang pertama gitu ya. Nah pada saat orang berada di gunung ini, di pendakian kedua ini, ada macam-macam cara orang untuk switch dari pendakian pertama ke pendakian kedua. Cara pertama tuh adalah yang radikal. Jadi memang ada teman saya cerita, dia punya temennya itu adalah seorang engineer service migas yang dari service migas yang terkenal, internasional company, mengumpulkan uang segala macem. Lalu tiba-tiba dia ngerasa kayak, wah ini hidup gue terlalu hektik, bukan ini yang saya mau. Ini hidup yang terlalu mengejar-ngejar duniawi lah gitu ya intinya ya. Lalu secara radikal dia berhenti, dia resign, lalu dia switch jadi entrepreneur dan mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan gitu. Kayak misalnya, wah membangun sekolah-sekolah gitu, membantu anak-anak untuk mendapatkan pendidikan gitu-gitulah. Nah itu salah satu cara, tapi bukan satu-satunya cara. Jadi itu satu cara. Banyak orang juga yang dia merasa kayak bukan ini yang gue mau, lalu secara radikal dia berhenti dari pendakian pertama, lalu betul-betul pindah kehidupannya menjadi kehidupan yang baru gitu. Itu contoh orang dengan style pertama ya. Secara radikal dia berubah. Yang kedua itu adalah hybrid. Hybrid itu misalnya dia tetap kerja seperti bagaimana dia kerja biasanya, tapi dia ngerasa kayaknya gue harus mencari juga deh di luar ini yang bisa bikin gue lebih hidup gitu. Akhirnya kayaknya gue bisa nih, gue kan punya kesukaan masak gitu ya. Dia nyambi bisnis ringan kuliner, terus ngasih kesempatan orang lain untuk jalanin bisnisnya sambil dia lihat gitu. Jadi bisnis kecil-kecilan. Dan dengan itu dia hidupnya ngerasa bermakna gitu, karena dia ngerasa gue bantu orang nih untuk bikin bisnis kecil-kecilan. Di kantornya tetap jalan, tapi dia punya sesuatu yang lain yang bisa ngasih dia kehidupan yang bermakna karena berkait dengan kontribusi sosial gitu. Itu cara kedua. Jadi hybrid ya. Lalu cara ketiga itu adalah orang tuh dia tetap pada pekerjaannya yang pertama, tetapi cara dia memandang tuh sama sekali berubah gitu. Jadi dia transform lah. Ini saya berulang kali pakai contoh ini. Contohnya adalah, saya lupa ini cerita ini saya dapat dari mana ya. Contohnya adalah salah seorang pengepel cleaning service gitu ya di NASA ditanya sama seseorang yang datang ke sana, apa kerjaanmu? Terus cleaning service itu bilang, pekerjaan saya adalah membantu mengantarkan manusia ke bulan gitu. Jadi dia melihat pekerjaannya dari cara yang berbeda. Dia ngelihat pekerjaan itu dalam konteks yang lebih tinggi dan itu terkait dengan kontribusi sosial gitu. Jadi bisa begitu. Misalnya juga orang misalnya katakanlah dia kerja di industri IT gitu misalnya ya. Dia kerja di industri IT. Hidupnya hektik banget gitu ya. Karir bagus, lalu tiba-tiba dia ngerasa nggak bermakna, lalu tiba-tiba dia merenung gitu lama tuh. Akhirnya dia nyadar, oh iya ini, gue harus lebih banyak bantu orang gitu misalnya. Dia tetap di pekerjaannya, cuman dia udah menemukan gimana cara buat pekerjaannya itu berasa lebih other-centered instead of self-centered. Dia merasa, oh kalau gitu gue udah tahu nih, kesukaan gue adalah mengajar, berbagi knowledge dengan orang lain. Maka dia memposisikan dirinya sebagai mentor di situ. Kayak misalnya senang ngajarin anak baru, senang ngajarin orang lain, berbagi gitu. Jadi dia memposisikan seperti seolah-olah dia adalah mentor yang berbagi kepada orang lain.
dia udah bukan lagi kayak gue yang paling pengen the best di korporasi, bukan, tapi dia udah lebih kayak gimana caranya gue bisa bantu orang lain untuk bisa bisa lebih paham nih mengenai hal ini. Itu cara ketiga, transform. Ya mungkin ada lagi cara-cara yang lain ya, cuman secara garis besar 3 model itu. Jadi kurang lebih itu kira-kira gambarannya teman-teman. Jadi semua orang siapapun dia pasti mengalami itu pendakian pertama, lalu pendakian kedua. Pendakian pertama tuh yang tadi kita udah bilang self-centered banget, berfokus pada ya orang karena pengen survive, karena pengen dapat pengakuan dari luar, pengen merasa bisa aktualisasi diri, ada di puncak korporasi gitu-gitu. Tapi lambat laun semua orang pasti akan sampai pada pendakian berikutnya yang dia ngerasa bahwa hidup gue ini nggak nggak bermakna kalau gue nggak pakai untuk ngebantu orang lain gitu. Kontribusi kepada orang lain dengan apapun bentuknya, kan beda-beda ya. Ada yang bisa kontribusi dengan knowledge-nya, dengan tenaganya, dengan macam-macam lah ya. Cara orang beda-beda, cuman intinya kayak begitu gitu. Coba dilihat kita sekarang ada pada posisi yang mana gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita masih pokoknya pengen pendakian terus, tangga karir sampai menjadi paling the best dunia gitu misalnya, itu berarti kita masih berpusat di pendakian pertama banget. Harus lebih banyak-banyak kita baca, kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin udah ngelewatin itu, nanti kita sadar, oh ternyata nanti ada saatnya kita harus nggak begitu lagi gitu. Atau kalau kita sedang berada kayak all oke, kerjaan oke, tapi kok kayak ada yang salah gitu, kayak apa gitu ya. Nah itu berarti mungkin kita sedang ada di lembah, dimana waktu yang kita pakai adalah saatnya kita introspeksi, lebih clear, kita ngelihat diri kita seperti apa gitu. Cari segala hal yang bisa ngebantu kita untuk introspeksi, journaling, banyak-banyak berkarya, terus macam-macam yang bisa membuat kita introspeksi dan lebih kenal pada diri kita sendiri. Karena kita butuh lebih kenal pada diri sendiri untuk bisa masuk ke pendakian berikutnya, yaitu kontribusi dengan segala yang kita miliki gitu. Nah, pas kita udah ada di pendakian berikutnya, next caranya adalah salah satunya itu adalah tergabung dengan komunitas. Cari komunitas di mana kita memang bisa berbagi gitu ya. Karena intinya kalau di pendakian kedua itu adalah tentang kontribusi dan tentang bagaimana kita bisa saling terhubung dengan orang lain. Alright, gitu aja. Makasih buat siapapun yang udah mantengin sampai akhir ya. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalam.